ini ya anak-anaknya Budian. Sebelum Budian mulai untuk layanan bimbingan kelompok hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, minta tolong Bunda dipimpin doa. Duduk siap gerak, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, ini kalian sudah siap semuanya ya? Siap. Melaksanakan bimbingan kelompok sudah ya? Siap. Oke. Coba sekarang Budian mau absen dulu. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Begitu ya. Oke, baik. Oke, kalau itu kita bersiap nanti Budian jelaskan tujuan-tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok hari ini. Oke, jadi tujuannya di sini adalah kalian mampu memutuskan pilihan kalian sesuai dengan kompetensi kalian. Itu ya. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok hari ini. Kemudian di sini nanti kita kesepakatan ya. Jadi pelaksanaan layanan bimbingan nanti selama 35 menit. Gitu ya. Kita sepakati bersama ya. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu kita menggunakan metode diskusi. Nah, nanti langkah-langkahnya Budian jelaskan. Nah, sebelum nanti melangkah ke diskusi, Budian minta tolong kalian perkenalan satu persatu. Nanti sebutkan nama dan hobi kalian. Itu ya. Ini dimulai dari mana? Dari sini apa sini? Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Santi Kusuma, hobi saya berenang. Oke, selanjutnya perkenalan yang silakan perkenalan, sebutkan nama sama hobi kalian. Ya. Oke, dari mana ini? Dari sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Santi Kusuma, hobi saya berenang. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vika Eka Lasantri, hobi saya membaca buku. Perkenalkan, nama saya Lavinia Susanti, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Badira Andani, hobi memasak. Perkenalkan, nama saya Winda Wirayanti, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Nina Kusmawardani, hobi membaca dan menulis. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Septiani, hobi saya menggambar. Oke, baik ya. Jadi tadi terima kasih kalian semua sudah kenalan satu persatu mulai dari nama dan hobi gitu ya. Nah, ini nanti selanjutnya kita nanti Budian akan memberikan kalian berupa rekam konseling. Nah, nanti Budian jelaskan ya untuk langkah-langkahnya ya. Oke. Silahkan kalian nanti bertanya yang ada di dalam rekam konseling yang Budian berikan. Itu ya. Iya, dia berdiri ya. Jadi nanti ini kalian sudah siap ya menerima rekam konseling. Jadi nanti rekam konseling ini Budian berikan. Nah, kemudian nanti kalian bisa mengerjakan. Dan di situ nanti kan di sini ada poin-poin apabila lokasi tempat kerja berada jauh dari tempat tinggal dan sebagainya, itu nanti sesuaikan dengan keadaan diri kalian. Seperti itu. Nah, ini perlu kalian ketahui nanti sebelum kalian mengisi kemudian mengikuti sampai selesai, bahwasanya pelaksanaan bimbingan kelompok itu nanti kita memakai azas kerahasiaan juga keterbukaan. Jadi nanti silahkan apa yang mau kalian ungkapkan silahkan diungkapkan nanti di sini. Dan nanti jaminannya adalah kerahasiaannya yang untuk kita di sini, ya seperti itu. Kemudian ini sudah ya. Coba Budian berikan rekam konselingnya satu persatu. Coba misalkan digeser ya, satu persatu. Isi ya, Budian dulu ya. Nah, itu ada rekam konseling di situ.
silakan. Kemudian beri waktu 5 menit ya. 5 menit nanti itu silakan kalian kerjakan. Dan nanti setelah kalian mengerjakan, silakan nanti kalian berbagi pengalaman di situ. Gitu ya. Oke. Silakan dikerjakan dulu. Oke. Silakan dikerjakan. Rekam posisinya silakan dikerjakan. Dan nanti setelah kalian mengerjakan, silakan diungkapkan pengalamannya. Ya. Ya sudah, ini kalian nggak usah nulis kan kalian sudah ada di situ. Untuk rekam konselingnya silakan itu untuk kalian dulu, nanti kita bahas satu-satu ya. Untuk rekam konselingnya itu yang sudah kalian kerjakan ya, kan tentunya setelah kalian mengerjakan itu kan ada sesuatu, ada pengalaman yang nanti akan kalian ungkapkan di situ. Nah ini nanti kemudian berikan kesempatan untuk kalian memberikan pengalaman setelah kalian menganalisis rekam konseling yang sudah kalian berikan. Coba siapa yang duluan untuk rekam konselingnya? Dulu. Silakan. Pak. Bingung apabila nanti diterima nilai jauh dari rumah. Oke. Bingung apabila nanti diterima kemudian di luar pulau ya dan jauh dari rumah, itu biasanya tahu memang faktor yang paling utama yang biasanya terjadi ketika siswa itu di kelas semester 2 itu nanti diterima kerja, biasanya faktor utamanya jauh, ya kan? Iya. Oke, selanjutnya pengalaman selanjutnya yang setelah kalian menerima menganalisis konseling. Siapa lagi? Iya, silakan. Oke, lebih memahami dan mampu memilih bidang pekerjaan sesuai dengan kompetensi kalian. Oke ya. Jadi setelah tadi menganalisis rekam konseling, kalian sudah mampu, oh iya ternyata untuk kompetensi kalian saya bekerjanya di bidang ini. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Oh iya, oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau berbagi pengalaman? Oke. Saya memilih bekerja sesuai kompetensi keahlian, tapi kalau keluar pulau saya Oke. Jadi memilih kompetensi keahlian yang sesuai dengan kompetensi keahlian, tetapi kalau jauh tidak mau, artinya di dalam kota ya. Itu masalahnya, itulah tadi yang sudah sampaikan. Jadi faktor utama ketika sudah diterima bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian dan ternyata berada di luar kota atau luar pulau, kebanyakan jadi faktor-faktor seperti itu banyak sekali yang ditemukan ya. Jadi kalau di BKK itu kan kelas 12 semester 2 ini pernah dia sampaikan ya, ketika kita bimbingan klasikal itu ya, itu kan jadi faktor yang paling utama itu ketika penempatan diberikan di luar kota, apalagi di luar pulau, itu sudah banyak yang tidak diambil karena pada dasarnya bekerja, saya tuh kok pengen bekerja Bu, tapi saya bekerjanya di dalam kota, kan seperti itu. Saya nggak mau jauh dari orang tua. Ibaratnya ya sudahlah, penghasilan saya berapa, yang penting saya bekerja, saya tidak kerja
orang tua. Benar nggak? Nah iya, padahal untuk kalau di daerah kita perusahaan kita tidak ada. Artinya yang sesuai dengan kompetensi keahlian kalian kan banyak di luar kota. Nah, itu yang harus kalian siapkan nanti. Jadi siap-siap. Jadi nanti oh ya saya nanti sudah sudah. Oke. Ya. 11, ini semester 17. Itu kita sudah tes ya. Anak-anak sudah tes di perusahaan, kemudian didampingi sama Bapak Ibu BKK kan gitu. Nah, biasanya sebelum ijazah itu keluar, itu kan anak-anak yang sudah terdaftar dan diterima ketika tes, itu kan berangkat kerja, ya kan? Nah, di situ nanti yang mau dipersiapkan harus mantap bahwasanya kalau nanti saya diterima kerja di luar kota atau bahkan di luar pulau, nanti harus sudah siap. Nah, itu pertanyaannya sekarang adalah saya sudah siap atau belum? Nah, kan begitu ya. Oke, coba ini tadi sudah berapa pengalaman ya diajukan tadi 3 ya. Oke, mungkin satu lagi. Oke, coba. Saya memilih karir yang sesuai dengan kompetensi keahlian saya. Oke, memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi keahliannya boleh dan sangat boleh sekali. Tadi sudah kemudian sampaikan bahwasanya persiapan utama itu adalah dimantapkan hatinya ketika ada panggilan dan penempatan di luar kota atau bahkan di luar pulau. Dan seandainya pekerjaan itu juga sesuai dengan kompetensi keahlian kalian, itu kan sudah luar biasa sekali, ya kan? Oke, sekarang kalian sudah berbagi pengalaman. Nah, selanjutnya nanti Budian berikan beberapa materi hanya sedikit nanti supaya apa? Supaya kalian lebih mantap, ya. Kedepannya nanti lebih mantap. Oke, coba ini ada materi Budian. Oke, di sini perencanaan karir masa depan, ya. Coba kelihatan nggak di situ? Dari situ kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini persiapan bekerja di perusahaan, disiplin. Nah, coba kita diskusi bersama ya. Oke ya. Jadi ini di materinya Budian ada persiapan bekerja di perusahaan. Ini lanjutan dari kita klasika kemarin ya. Tapi ini lebih mengerucut lagi. Jadi di sini lebih mengerucut lagi. Nanti setelah Budian berikan materi ini kita bisa analisis bersama nanti ya. Oke. Disiplin, komunikatif, menguasai medan, bertanggung jawab. Nah, sekarang begini, disiplin. Ambil contoh kemarin yang di perusahaan di PT JAI itu ya, itu kan anak-anak APHP kan banyak sekali di sana, ya kan? Nah, itu seandainya sakit meskipun hanya 1 hari, itu wajib memakai surat dokter. Iya, diwajibkan memakai surat dokter meskipun hanya 1 hari. Nah, kemudian di sini komunikatif, ini Budian langsung aja ya. Komunikatif di situ itu nanti ketika kalian bekerja itu kan pastinya karakternya itu kan nggak sama ya satu sama lain, itu pasti. Itu kalian harus komunikatif di situ, disampaikan hal-hal seandainya ada yang kalian tidak mengerti, boleh bertanya di situ. Komunikatif, jadi jangan sampai nanti ketika ada sesuatu ditunda, ya.
karena kembali lagi karakternya masing-masing orang itu berbeda. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada apa? Menguasai medan. Nah, sekarang begini, ketika kalian bekerja ya, bekerja itu kan awal dari bagaimana kita masuk ke dunia kerja itu kan pasti harus menguasai medan ya. Iya. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang apa yang pertama, kemudian di situ sistem kerjanya bagaimana, kalian harus tahu. Sekarang kemudian ambil contoh, kemudian ambil JAI lagi ya, karena kan memang JAI itu kita suplai terbanyak, artinya kita setiap tahunnya kan kita mengirimkan ya untuk PT JAI itu. Nah, di situ ada peraturan yang menyebutkan satu, ketika sakit, ya kan, ketika sakit harus memakai surat dokter. Kemudian dua, kalau di perusahaan itu kan untuk kalian jalur masuk, ya kan, jalur masuk ke perusahaan itu tidak sama dengan kalian jalur keluar. Contoh begini, ini jalur masuk ya, ini jalur masuk. Di sana perusahaan ya, di sana ruangan. Nah, ini jalur keluar. Jadi nanti masuknya dari sini, itu ada tandanya, tanda panahnya seret gitu. Jadi masuknya harus dari situ. Dan nanti begitu keluar dari ruangan, nah ini nanti dari sini ke sini. Jadi ada dua jalur, istilahnya jalur itu nanti ada dua seperti ini. Kalau anak panahnya ke sana, berarti dia jalannya di sini. Di sini nggak boleh dibuat untuk jalan masuk, meskipun di sini kosong. Jadi bayangkan ya. Jadi seperti itu dulu pengalaman dulu awal-awal masuk itu ada kelas kalian. Jadi ini sudah diberikan garis, dia hanya beberapa langkah ke sini. Itu ditegur di sana. Nggak boleh, tapi tetap harus mengikuti ini mengikuti garis yang sudah ditentukan. Itu ya. Kemudian biasanya ya kalau di perusahaan ketika kalian masuk itu handphone itu ada yang kameranya ditutupi stiker. Jadi kan kalau di dalam perusahaan kan kita nggak boleh ngambil gambar, kita tidak boleh video, nggak boleh. Itu nanti pasti ada sanksinya. Nah, biasanya sebelum kalian itu nanti masuk di perusahaan kan ada briefing ya, ada trainingnya biasanya 6 bulan. Diajari, dikasih tahu bahwa di perusahaan ini peraturannya tidak boleh membawa membawa handphone ke dalam ruang kerja seperti itu. Itu salah satunya. Terus dua, kalau di JAI itu kan ada beberapa lantai ya, ada 3 lantai ya di situ. Biasanya di situ memakai sepatu cat. Nah, pakai sepatu cat itu nanti tadi yang kemudian sampaikan, jadi ketika kalian memasuki ruangan ada line khusus, ada garis-garis khusus seperti itu. Itu ya, ini bisa dibayangkan ya. Bisa. Oke. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab. Coba. Oke, baik ya. Dari situ tadi kalian sudah bisa membayangkan ya. Oke. Tadi yang terakhir apa ya coba? Nah ini tanggung jawab. Sudah sampaikan. Tanggung jawab. Jadi kalau di perusahaan ini dia kembali mencontohkan JAI itu karena apa? Karena memang di sana itu banyak sekali ya anak jurusan APHP ya. Tanggung jawab di sini biasanya satu operator itu diberikan satu mesin. Jadi di sana kan perakitan kabel mobil ya. Nah, biasanya melalui training, kemudian ada tahap tesnya, itu biasanya satu orang bisa diberikan 2 mesin, artinya mengoperasikan 2 mesin. Nah, itu satu orang ini bertanggung jawab atas semua mesin. Tanggung jawab di sini untuk biasanya satu orang operator produksi itu diberikan satu macam mesin. Nah itu kan perakitan kabel mobil ya. Jadi
dia juga bertanggung jawab bagaimana dia merawatnya, kemudian menggunakan, dan kalau ada kerusakan dia yang bertanggung jawab di situ. Kemudian yang terakhir itu shift, ya. Shift itu biasanya kalau pagi itu dari jam 6 nanti sampai jam 2. Nah, yang malam itu dari jam 2 sampai nanti jam 6 kembali lagi seperti itu. Nah, itu harus bisa mengelola kalian, dijaga kesehatannya, terutama makannya, ya. Makan itu utama. Nah, kalau di PTJA itu memang diberikan apa? Makan siang di sana. Diberikan 1 gelas susu, kemudian kacang hijau itu diberikan di sana. Ya. Oke, next. Nah, ini juga yang harus perlu kalian tahu ya. Kalau untuk macam-macam pilihan karir setelah lulus SMK itu banyak sekali. Nah, karena kan di sekolah kita ada TAP ya. Nah, TAP di sini operator produksi. Nah, operator produksi di sini itu mengoperasikan mesin. Kalau di TAP ya. Kemudian tidak tangan basah karena di situ kan kelistrikan ya. Jadi tangannya nggak boleh basah. Semuanya kalau berhubungan dengan kabel, dengan listrik terutamanya tidak boleh bertangan basah. Kemudian mereka database, jadi memasukkan data keluar masuk perusahaan itu juga bisa dilakukan di operator TAP. Kemudian next, ini TKJ. Sehingga kita ada TKJ ya. Nah, kalau untuk TKJ di sini membuat jaringan peer-to-peer, kemudian uji jaringan. Jadi semua tentang jaringan itu nanti bisa dilakukan oleh jurusan TKJ. Kemudian membuat jaringan client server, konfigurasi jaringan LAN. Jadi kayak internet semua yang kita pakai hari ini seperti ini, biasanya anak TKJ itu sudah mumpuni di situ. Seperti itu. Ini gambaran ya. Jadi karena di sekolah kita ada beberapa jurusan, ada 4 ya, ada 4 jurusan. Jadi kalian juga sudah bisa membayangkan, oh iya kalau jurusan TAP itu di sini bidangnya, bidang pekerjaannya gimana, ya? Oke. Kalau ini apa jurusan kalian ya? Kalau jurusan kalian itu lebih ke pengolahan bahan hasil pertanian. Kalau yang kalian pelajari di sekolah ya. Seperti itu. Nah, nanti bidang pekerjaannya ini berwirausaha, bisa nanti dari bidang kuliner. Tapi sekarang kan masa pandemi ya, banyak sekali orang-orang yang sekarang mempunyai usaha. Jadi nanti ada yang pesan, kemudian diantarkan seperti itu. Itu nanti bisa dipakai juga. Kemudian bekerja di perusahaan pengolahan pangan. Nah, yang kemudian sampaikan di situ. Ini ada di contoh ya, di Yapul, kemudian di Tapina, di Pasuruan ya. Itu kemarin salah satu Pak Mas kalian juga di sana, di pengolahan pengolah pangan di sana. Kemudian penjuru pertanian. Nah, ini penjuru pertanian ini yang bergerak di bidang pertanian. Jadi nanti mengolah hasil pertanian, memberikan petunjuk, memberikan istilahnya bimbingan untuk orang-orang di sekitar kalian kan bisa istilahnya di lingkungan kalian itu loh. Oke. Ada pertanyaan Pak? Tidak, belum ya? Oke. Nah, ini yang utama dalam bekerja. Kalau utama dalam bekerja itu kan etika ya. Etikanya harus bagus. Itu aja. Ya. Itu aja. Jadi etikanya itu harus bagus, kemudian tutur katanya sopan. Karena apa? Biasanya kalau kalian nanti masuk di perusahaan yang diutamakan itu etika. Jadi dari bahasa tubuh, kemudian kalimat yang disampaikan kan nanti terlihat di situ. Ya, oke, next ya. Nah ini, nah nanti setelah kita bimbingan kelompok hari ini nanti seandainya ada yang belum dimengerti, ada yang bertanyakan, silakan jawab kemudian. Gitu ya. Oke. Pak, bisa. Oke. Oke. Oke.
ya diskusi hari ini. Jadi tadi yang Budian sampaikan, sudah Budian sampaikan, ini ada KPG. Nanti kalian bisa membacanya, kemudian dikerjakan ya, apa-apa yang nanti apa yang kalian dapat di sini coba nanti bisa diisikan di KPG ya. Oke. Coba kasih. Kemudian kasih waktu berapa ya? 3 menit. Oke. Silakan dibacakan dulu. Oke, stop deh. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Baik ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Iya. Bentar, coba setelah ini Budian ingin tahu kira-kira perencanaan hasil dari perencanaan dan kendala yang kalian alami setelah kalian mendapatkan materi, tapi kan juga sudah Budian kasih ini ya, berdasarkan konseling. Nah ini kan ada KPG. Nah, coba sih kira-kira perencanaan dan kendala yang kalian alami itu apa? Enggak harus semuanya, dari 1 sampai nomor berapa itu? Nomor 5. Enggak harus semuanya. Nah, kalian ada kendalanya, mungkin kalau memang ada kendala bisa nanti disebut itu ya. Coba kemudian mulai dari nomor 1. Nomor 1 siapa? Saya. Oke. Pelan-pelan ya, coba kemudian biar bisa mendengarkan. Macam-macam karir yang saya ketahui. Yang pertama operator produksi, yang kedua pengolahan bahan pangan, dan kemudian modifikator. Oke, modifikator. Ada kendala nggak? Artinya Linda bertangan basah nggak? Tidak. Oh enggak ya. Oke, berarti nggak ada kendala ya. Artinya nanti kalau seandainya Linda memilih bidang pekerjaan seperti yang sudah tadi dicari itu bisa, karena dia nggak bertangan basah ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Mbak Rukwa siapa? Iya. Usaha yang sudah saya mulai dalam perencanaan karir saya adalah menekuni bidang pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya. Oke, jadi menekuni yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Jadi kalau bayangannya kita semua, bayangan kalian semua itu kan nanti bekerja sesuai dengan kompetensi kalian ya. Nah itu berarti mulai dari sekarang, kalau memang kalian merasa saya perlu ini Bu, perlu sering latihan di rumah, saya sering memasak atau buat kue. Nah biasanya kendalanya peralatan itu nggak ini ya, apa belum lengkap ya kalau di rumah ya. Biasanya kan sebatas praktek di sekolah gitu ya. Nggak harus apa. Kemudian coba nomor 3. Siapa nomor 3? Oh iya. Nah, Karir yang saya tetapkan dengan menggunakan rumus pemilihan karir. Bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian saya, tapi kendala saya harus bekerja di luar kota. iya, tadi yang seperti Budian sampaikan. Jadi memang kalau anaknya Budian ini nanti semuanya kepengen bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, otomatis kalian harus menyiapkan diri. Kendalanya kan memang biasanya kan tidak boleh ya, tidak boleh keluar kota, keluar pulau tidak boleh seperti itu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 4. Nomor 4. Oke, siapa nomor 4? Iya, coba nomor 4. Yang saya Stop siapkan dulu. Selanjutnya nomor berapa sekarang? 4. Yang nomor 4 itu nomor 4. Oke, coba. Yang saya siapkan dalam pemilihan hal tersebut. Yang pertama kesehatan, kedua penyertakan pemberian karir, ketiga siap jauh dari orang tua. Iya. Oke. Jadi mungkin ya dari tahun ke tahun tadi Budian sampaikan, jadi kendala utama dari semua jurusan itu adalah jarak, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kalian juga harus belajar apa istilahnya meyakinkan sama orang tua bahwasanya saya mampu, nggak apa-apa, saya harus bekerja di luar kota pun atau di luar pulau, nggak apa-apa. Tunjukkan bahwa kalian sudah mandiri, gitu ya. Kan sudah biasa kalau membantu orang tua di rumah kan seperti itu, ya kan? Oke. Selanjutnya terakhir ya ini ya. Ya. Nomor 5. Coba tadi siapa? Oke. Skill atau keterampilan yang sekarang saya kuasai, bisa memasak, membuat kue, dan suka berkebun. Tetapi kendala saya di rumah tidak ada peralatan yang lengkap. Oke, tadi sudah Brian sampaikan juga ya. Memang kendalanya biasanya kalau kita hobi memasak, kemudian membuat kue, itu kan sesuai dengan bidang sesuai dengan kompetensi kalian ya sebenarnya. Tapi karena keterbatasan alat di rumah, nah itu solusinya kalian betul-betul dimanfaatkan, ya kan? Betul-betul dimanfaatkan ketika kalian praktek di sekolah, itu ya. Oke, dari semua yang kalian ungkapkan tadi, mulai dari perencanaan sampai kendala, sebenarnya hampir sama semuanya kendalanya itu. Bagaimana ya rasanya untuk memantapkan hati ketika saya memilih bekerja di luar kota, kan seperti itu. Oke, sudah kalian jelaskan mulai dari perencanaan kemudian sampai kendala, gitu ya. Sudah kalian jelaskan semuanya. Nah ini sekarang coba kemudian ini kan refleksi ya. Jadi kalian boleh mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pengalaman selama kalian mengikuti layanan bimbingan. Itu ya. Kemudian coba 2 orang aja ya. Siapa? Lavenia, Winda, siapa dulu? Winda dulu ya. Oke, Winda, yuk. Perasaan saya jujur senang dengan pembahasan layanan ini. Hanya saja nanti bagaimana kalau saya jauh dari orang tua? Oke, ya. Oke, itu aja. Iya. Kemudian, yuk. Perasaan saya memahami pembahasan hari ini. Semoga saya dapat izin apabila bekerja jauh dari rumah. Oke. Coba sekarang. Oke ya. Itu sudah. Oke, terima kasih Dinda sama Lavenia. Tadi yang sudah Lavenia sama Dinda sampaikan, sebenarnya itu kan ada masalah yang sangat kompleks ya. Jadi tadi dari awal, dari kemarin Budian sampaikan ke klasikal, itu kan memang permasalahannya itu. Inti permasalahannya adalah bagaimana ya nanti kalau saya bekerja kemudian jauh dari orang tua, jauh dari rumah kan gitu. Nah sekarang kira-kira nih ya, ini kita mulai diskusi lagi. Kira-kira kalau ada permasalahan seperti itu, hal-hal yang kalian siapkan untuk menghadapi nanti ini kan sebentar lagi lulus ya kalian ya. Kira-kira solusinya gimana ya? Gambaran kalian? Meyakinkan orang tua ya. Ya, iya. Itu yang paling penting. Jadi kalau seandainya nanti ini kan kalian sudah mendekati nanti gimana kalian setelah lulus SMK, kan kalian harus apa istilahnya, saya mau bekerja kan gitu. Saya mau bekerja Bu yang sesuai dengan sesuai dengan kompetensi keahlian saya, sesuai dengan jurusan saya kan gitu. Nah masalahnya faktor utama ketika anak-anak itu mau berangkat bekerja itu kan faktor jauh dari rumah. Jadi betul yang disampaikan. Jadi meyakinkan orang tua dulu bahwasanya
bisa mandiri, Bu, saya bisa mandiri, saya bisa kok bekerja dengan kondisi jauh dari rumah. Itu dulu. Nah, nanti pastinya kalau dari BKK, setelah kalian ada pengumuman diterima kerja, entah di luar kota, entah di dalam kota, itu nanti ada pendampingan pemantapan lah istilahnya. Jadi nanti kalian dikumpulkan di sini, dikumpulkan, diberikan pengarahan, pemantapan, nanti kalian ditemani sama orang tua, seperti itu. Itu ya. Oke. Kemudian coba Budian tanya satu-satu ya. Kira-kira nanti setelah lulus kuliah itu kemana tuh? Mau bekerja di perusahaan apa punya usaha sendiri di rumah? Oh iya, punya usaha sendiri di rumah. Ini sepertinya nanti nggak mau jauh dari orang tua ini. Yuk, terus selanjutnya kalau kamu loh bekerja di perusahaan sama? Kalau kamu coba bekerja di perusahaan, kemudian apa sih? Bekerja di perusahaan selanjutnya? Bekerja di perusahaan. Terakhir? Oh iya, bekerja di perusahaan. Oke, berarti masing-masing kalian sudah mempunyai gambaran, gitu ya. Nah, artinya nanti setelah ini betul-betul direncanakan, dipikirkan matang-matang. Nanti kira-kira setelah ini kalaupun saya harus ingin mempunyai usaha di rumah, berarti yang betul-betul disiapkan adalah mentalnya, dan juga nanti keterampilan itu juga diasah, ya, banyak belajar semuanya, nggak hanya yang ingin membuka usaha di rumah saja, jadi semuanya seperti itu. Sudah? Ya. Jadi pada intinya begini. Pada intinya kalian nanti setelah lulus dari sekolah, terutamanya dari SMK, kan kebanyakan orientasinya kan bekerja, ya kan? Artinya harus dimulai dari sekarang bahwa meskipun saya perempuan, saya harus mandiri, gitu loh ya. Saya harus mandiri, saya harus bisa bekerja dan berdiri di kaki saya sendiri. Itu dulu. Jadi memang untuk untuk di lingkungan kita di sini memang kebanyakan untuk jurusan APHP itu kan banyak ceweknya ya, banyak perempuannya. Jadi biasanya memang cenderung kalau untuk bidang pekerjaan itu setelah diberikan di luar kota itu memang jarang sekali dan banyak sekali yang diizinkan. Tapi nggak usah khawatir, seandainya pun kalian kan ini sudah merencanakan ya, sudah punya bayangan. Nah itu nanti kira-kira hal-hal apa yang harus saya siapkan, itu mantap, intinya seperti itu. Gitu ya. Nah ini nanti sebelum ujian tutup, nanti kita jadwalkan kira-kira setelah layanan bimbingan kelompok ini nanti kira-kira yang mau konsultasi silakan. Nanti ujian jadwalkan ya. Seandainya mau konsultasi, nanti kita janjian dulu. Nanti bisa jadi kemudian, terus nanti kita jadwalkan. Nanti setelah itu nanti bisa kita simpulkan. Artinya kalau memang kalian merasa, Bu saya butuh ini, nanti saya butuh konsultasi, boleh gitu ya. Nanti ini sebelum ujian tutup dengan doa, ini kemudian ada evaluasi, ada lembar evaluasi, kemudian minta tolong untuk dikerjakan dulu. Ini ada 6 poin di sini ya, silakan dikerjakan dulu. Jadi ini poin-poinnya ada penerimaan guru BK terhadap bagian anggota kelompok dan lain sebagainya. Nanti silakan dicetak sesuai dengan apa yang kalian rasakan, itu ya. Oke, minta tolong kemudian masih semangat kan ya? Iya. Sepertinya kok masih kurang banyak.
Kemudian berikan waktu berapa menit? 5. Iya, 5 menit. Oke, silakan dikerjakan. Jadi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Iya. Mungkin minta tolong dari pojok sana dibawa ke sini, dikumpulkan. Ya. Ya, buka sama LKPB-nya ya, dibuka juga. Nanti juga ujian juga ya. Oke. Baiklah, serangkaian kegiatan hari ini sudah selesai semuanya. Kemudian ucapan terima kasih banyak untuk hari ini. Sekali lagi nanti kalau kalian ada yang membutuhkan konsultasi, atau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, mau konseling individu boleh ya. Silakan jadi Budian. Itu ya. Oke, sebelum Budian tutup, siapa ini yang berdoa? Bida lagi atau siapa? Bida lagi. Ya. Oke, silakan. Silakan Bida. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa kalau pulang hati-hati di jalan. Nanti ini keluar ruangan, kalian silakan cuci tangan kembali. Kalau tadi kan pegang kertas hari ujian ya. Jangan lupa maskernya dipakai, hati-hati di jalan, pakai helm. Ya. Terima kasih sekian untuk hari ini. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.